Mbak Putri. Mbak Saina, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Mbak. Mbak sendiri apa kabar? Kabar saya juga baik. Mbak Saina, saat ini melakukan kegiatan apa nih selain kuliah? Jadi Mbak Putri, saya itu selain kuliah itu ini Mbak, jualan. Jadi saya itu jualan barang-barang itu. Oh, jualan. Iya, betul. Bagus ya. Ada jiwa-jiwa bisnisnya nih. Ya lumayan lah Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi pertemuan kita kali ini kita akan melakukan proses konseling. Jadi mungkin Mbak Saina saat ini sedang mengalami masalah atau apa, jadi Mbak Saina boleh menceritakan permasalahannya di sini. Pastinya Mbak Saina sudah pernah melakukan konseling ya? Iya, sudah pernah Mbak. Baiklah kalau begitu, jadi saya tidak perlu menjelaskan kembali dong secara detail apa itu konseling dan bagaimana asas-asas yang terdapat dalam konseling, karena tentunya Mbak Saina sudah pernah melakukannya. Jadi saya pikir ya Mbak Saina sudah tahu lah apa itu. Kalau begitu kita akan melakukan konseling kita kali ini kurang lebih 30-45 menit ke depan ya. Bagaimana Mbak Saina, apakah Mbak Saina setuju? Ya, saya setuju Bu, 30 menit. Oke, baik, kita langsung saja ya. Jadi sekarang Mbak Saina boleh menceritakan permasalahan yang Mbak Saina alami saat ini. Oke, jadi begini ya Mbak Put, saya itu sering merasa kecewa aja ya sama teman-teman kos saya begitu. Oh, kecewa dengan teman-teman kos. Iya. Kalau boleh saya tahu itu sejak kapan Mbak Saina mulai merasa kecewa? Itu mulainya sejak akhir-akhir bulan Oktober Mbak. Gitu. Oh, sejak akhir, berarti baru-baru ini ya? Iya, baru-baru ini. Oh gitu. Jadi perasaan apa nih muncul ketika Mbak Saina berada dalam situasi yang sekarang? Jadi Mbak Putri, perasaan saya itu kecewa dan marah gitu sama teman kos. Oh, kecewa dan marah. Terus apa yang Mbak Saina coba lakukan dengan permasalahan yang Mbak Saina alami ini? Jadi dari permasalahan ini saya sudah mencoba ya Mbak Putri untuk ngomong baik-baik sama teman-teman kos gitu. Tapi ya ujung-ujungnya nanti tidak ada respon gitu. Dari perasaan kecewa dan marah yang Mbak Saina katakan tadi, apa penyebabnya sehingga Mbak Saina tuh merasa kecewa dan marah? Jadi penyebab utamanya itu ya Mbak Putri, saya itu kan kebiasaan saya itu kan seluruh barang-barang milik pribadi saya ya Mbak. Saya itu setelah makan, intinya perabot-perabot dari dapur apa segala macam milik saya itu saya selalu bersihkan. Dan anak-anak kos itu seenaknya tidak pinjam tapi ambil, pakai, terus tidak membersihkan kembali. Intinya itu mereka ya pakai tidak bertanggung jawab gitu. Apakah Mbak Saina punya pemikiran yang negatif terhadap teman-teman Mbak Saina? Ya kadang sih saya pikirannya tuh negatif gitu. Soalnya kan mereka itu pinjam tanpa sepengetahuan saya. Giliran ditanya siapa yang pakai tidak jawab gitu. Walaupun ya saya sudah WA di grup kos gitu, tapi ya tetap aja tidak ada yang respon. Jadinya kan ini ya sakit hati sendiri juga. Gitu. Apa yang Mbak Saina rasakan ketika teman-teman Mbak Saina tidak merespon apa yang Mbak Saina katakan? Misalnya tadi yang Mbak Saina bilang sudah memberitahukan di grup. Apa yang Mbak Saina rasakan? Ya ini ya marah, tapi ya percuma juga ya. Sekalipun ya saya marah-marah di kos, terus banyak omel-omel di grup gitu kan. Ya ujung-ujungnya sakit hati Mbak Putri, soalnya kan tidak ada yang respon lah. Berarti Mbak Saina ini bisa dibilang dalam pertemanannya ini kurang baik ya dengan anak-anak kos yang lain. Iya sih, tapi tidak semua juga. Soalnya kan pada saat memang sih ada orang yang berani cerita ke saya, cuman kan dia takut juga ya sama temannya satu lagi yang pakai barang-barang saya. Takutnya ini yang pakai itu nanti pergokin dia gitu. Kenapa bilang-bilang gini apa segala macam gitu. Oh, seperti itu. Kalau boleh saya tahu, apakah dari sekian banyak anak kos Mbak Saina, apakah semua orang-orang kos itu berperilaku seperti itu juga atau ada yang tidak? Setahu saya sih ya
hampir 1-2 orang aja gitu. Tapi kebanyakan sih tidak memakai ya, mereka juga jujur. Cuman ya kadang itu mereka ini menutupi siapa yang melakukan yang memakai barang saya tanpa sepengetahuan saya. Cuman ya kadang mereka pelan-pelan juga kasih tahu, pas 1 minggu kejadian itu mereka baru kasih tahu yang kemarin pakai kamu punya barang itu ini gitu. Cuman ya itu mereka takut untuk langsung ini bilang di grup juga. Oh, berarti mereka takut karena mereka memakai barang tanpa sepengetahuan Mbak Saina juga gitu. Lalu apakah ada usaha yang Mbak Saina mencoba melakukan agar mereka itu kalau meminjam barang itu harus ngomong? Usaha apa yang Mbak Saina lakukan? Jadi Mbak Putri, saya itu sudah berusaha ya. Dari ini saya mulainya itu saya bilang baik-baik di grup, setidaknya ya pas kalau kalian memakai barang-barang milik orang lain, pas kalian ambil itu posisi bersih, jadi ya kembalinya juga harus dengan bersih. Ya walaupun ya tanpa sepengetahuan, setidaknya kan bertanggung jawab ya terhadap barang orang lain gitu. Apakah Mbak Saina mempunyai pemikiran bahwa usaha yang dilakukan Mbak Saina itu selalu benar atau sudah benar? Menurut saya sih sudah benar ya Mbak Putri, soalnya kan itu barang milik pribadi saya. Ya tentu saya juga harus tegas dong sama diri saya sendiri dan orang lain gitu. Mengenai kejadian sebelumnya dari teman-teman Mbak Saina yang memakai atau meminjam barang tanpa sepengetahuan Mbak Saina, apakah teman-teman tersebut menyukai Mbak Saina atau bagaimana? Saya rasa sih tidak. Oh tidak. Apakah menurut Mbak Saina nih, orang-orang di sekitar Mbak Saina, apakah mereka itu harus menyukai Mbak Saina? Menurut saya sih Mbak Putri, semua orang itu berhak menilai orang lain, tetapi ya saya sendiri tidak apa-apa kalau mereka itu tidak menyukai saya begitu. Kalau begitu baiklah. Pastinya ada teman-teman yang Mbak Saina merasa dekat atau Mbak Saina itu percaya. Apakah mereka itu menyukai Mbak Saina atau mereka itu mendukung Mbak Saina? Kadang ya kalau saya itu macam saya itu tanya di grup, mereka tidak jawab. Tapi ya kalau kejadiannya itu sudah seminggu atau bahkan udah berbulan-bulan ya gitu, mereka baru cerita gitu. Ya saya sih kadang emosi ya, kenapa pas kejadian mereka tidak bicara langsung gitu. Cuman kan yang sering pakai barang-barangnya saya itu kan kakak tingkat ya gitu, mereka udah selesai kemarin. Pas mereka udah pulang semua dari kos, mereka baru cerita yang kemarin kamu marah-marah di grup yang pakai barang kamu, ya itu yang pakai, yang baru mereka cerita gitu. Makanya sakit hati sih di saat kita ini emosinya sudah turun, lihat orangnya tidak ada, mereka kan sudah pulang gitu, ya sakit hati aja sih. Pastinya Mbak Saina ini punya rasa kecewa tersendiri ya. Karena Mbak Saina itu kelihatan sih rasa sakit hatinya itu terlihat jelas sekali. Mbak Saina merasa kesal dengan mereka yang seenaknya saja memakai barang tanpa bilang terlebih dahulu. Iya Mbak. Saya ingin bertanya nih, bagaimana jika kejadian yang Mbak Saina alami saat ini akan terulang lagi di kemudian hari mungkin? Terus bagaimana cara Mbak Saina untuk menghadapi? Mungkin lebih ke ini ya Mbak Putri, saya itu lebih tegas lagi, dan supaya semua orang juga nggak seenaknya memakai barang-barang saya begitu. Oke, baiklah kalau seperti itu. Jadi menurut saya sih ya, Mbak Saina itu harus lebih tegas lagi dalam menyampaikan ke mereka, atau bisa memperingati mereka secara langsung kayak ngomong sama mereka tanpa harus di WA grup, tanpa harus WA pribadi, itu harus ngomong kayak berhadapan gitu, biar mereka itu mengerti dan mereka itu tahu, soalnya kan sudah sama-sama dewasa nih ya, pastinya tahu dong mana yang tidak sopan dan mana yang sopan. Dan menurut saya sudah bagus sih, karena Mbak Saina mungkin lebih tegas lagi di kemudian hari nanti jika masalahnya terulang kembali.
Oke, baiklah. Kalau begitu, saya rasa pertemuan konseling kita kali ini cukup sampai di sini. Dan juga jika Mbak Sana merasa ingin sharing lagi cerita atau masalah yang Mbak Sana alami ini, kita bisa melanjutkan konseling kita di pertemuan selanjutnya. Bagaimana Mbak Sana? Baik, saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sudah hadir di pertemuan hari ini, saya sedikit lega dengan masalah yang ya lumayan sih saya pendam selama kurang lebih ya 2 bulan ini. Iya, iya. Oke lah, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih Mbak Saina. Terima kasih Mbak Putri. Saya pamit dulu ya, Mbak. Iya. Yeay.